Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mengasihi kita. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-16 ayat 17. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Di dalam surat Roma pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-17 ini, Rasul Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Roma supaya waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang sudah mereka terima. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema waspada terhadap pengacau. Waspada terhadap pengacau. Pengacau di sini menunjuk kepada orang-orang, kepada guru-guru palsu, kepada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus pada bagian akhir surat Roma ini mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka waspada terhadap pengacau, waspada terhadap guru-guru palsu, waspada terhadap pengajar palsu, di mana mereka adalah orang-orang yang mengajarkan pokok-pokok ajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus. Jadi para pengacau, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu ini mengajarkan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan Injil Kristus. Guru-guru palsu atau para pengacau, para pengajar-pengajar palsu ini setara dengan nabi-nabi palsu yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca tentang nabi-nabi palsu dalam perjanjian lama, ada di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 40. Saya akan baca saja Yeremia 23 ayat 16 dan 17. Yeremia 23 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jadi nabi-nabi palsu di dalam perjanjian lama, mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-17, mereka berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat.
Nabi-nabi palsu juga berkata kepada orang-orang yang mengikuti kedegilan hatinya, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jadi mereka selalu, ajaran mereka berlawanan dengan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Begitu juga sama halnya dengan yang dilakukan oleh guru-guru palsu, oleh pengajar-pengajar palsu, oleh para penyesat. Mereka memutarbalikkan ajaran Kristus. Mereka memutarbalikkan ajaran rasul-rasul. Mereka memutarbalikkan ajaran Injil Kristus Yesus. Para pengacau, para guru-guru palsu, para pengajar-pengajar palsu, mereka meremehkan kematian dan kebangkitan Yesus. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Mereka mengajarkan Yesus itu manusia. Sementara yang lain lagi juga mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia 100%. Yesus itu bukan manusia sejati. Padahal kita tahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Yesus adalah Allah 100% dan Yesus adalah juga manusia 100%. Bahkan para pengacau, para guru-guru palsu, para pengajar-pengajar palsu, mereka memperbolehkan pengikut mereka untuk melakukan segala macam perbuatan, sekalipun perbuatan itu tidak bermoral. Oleh sebab itu, guru-guru palsu, para pengacau, pengajar-pengajar palsu harus diwaspadai. Sehingga Rasul Paulus katakan, waspada terhadap mereka, terhadap guru-guru palsu, terhadap para pengacau, terhadap pengajar-pengajar palsu yang akan membuat jemaat bingung, yang membuat jemaat menjadi kacau. Pada waktu surat Roma ini ditulis, Rasul Paulus belum pernah datang ke Roma untuk bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Jadi Rasul Paulus belum pernah menginjakkan kakinya ke kota Roma, berjumpa dengan orang-orang percaya yang ada di Roma. Jemaat Roma memang bukan hasil penginjilan dari Rasul Paulus. Tetapi meski demikian, Rasul Paulus mengingatkan mereka melalui surat Roma ini akan bahaya guru-guru palsu, akan bahaya para pengacau, bahaya para pengajar-pengajar palsu. Sebab itu jemaat harus membandingkan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu, apa yang diajarkan oleh para penyesat, para pengacau itu dengan ajaran dari rasul-rasul. Jadi pengajarannya harus dibandingkan. Selain itu, Rasul Paulus meminta kepada jemaat untuk menghindari guru-guru palsu karena mereka tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Itulah para pengacau, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Mereka tidak melayani Kristus, tidak melayani Tuhan, tetapi melayani perut mereka sendiri. Mereka mengambil keuntungan dari jemaat. Kata-kata mereka muluk-muluk dan bahasa mereka manis-manis, tetapi sesungguhnya apa yang mereka katakan tipuan belaka. Di dalam Roma pasal yang ke-16 ini, ayat 17 bagian akhir dikatakan, sebab itu hindarilah mereka. Jadi harus menghindari para pengacau, guru-guru palsu. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi para pengacau, guru-guru palsu,
pengajar-pengajar palsu itu tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Mereka menipu jemaat dengan kata-kata yang muluk-muluk, dengan kata-kata yang manis-manis. Mereka ingin memperdaya jemaat, mencari keuntungan dari jemaat yang ada di Roma. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, waspadalah terhadap mereka. Hindarilah mereka. Karena guru-guru palsulah yang menyebabkan jemaat terpecah. Guru-guru palsulah yang menyebabkan kekacauan di tengah-tengah jemaat. Sehingga Rasul Paulus harus berusaha, bersusah payah untuk mengoreksi, untuk membetulkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru palsu, para pengacau itu. Rasul Paulus harus mau mengajar jemaat kembali kepada Injil Kristus Yesus yang benar. Sebagai contoh, ada jemaat di Korintus, di mana ada guru-guru palsu. Rasul Paulus harus mengajar mereka kembali, membimbing mereka kembali. Jemaat di Galatia juga ada guru-guru palsu di tengah-tengah mereka. Mereka terpesona kepada ajaran guru-guru palsu, sehingga Rasul Paulus harus mengajar mereka kembali. Guru-guru palsu, para pengacau, pengajar-pengajar palsu selalu ada. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari zaman Alkitab Perjanjian Lama ada nabi-nabi palsu, dalam Alkitab Perjanjian Baru ada guru-guru palsu. Zaman sekarang pun juga ada pengajar-pengajar palsu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada pengajar-pengajar palsu. Jadi kita harus mewaspadai. Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar sesuatu ajaran, mari kita cocokkan dengan Alkitab. Kita cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau ajaran mereka sesuai dengan Alkitab, ajaran mereka benar. Tapi kalau ajaran mereka tidak sesuai dengan isi Alkitab, mereka pengajar-pengajar palsu. Ajaran mereka berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang menjadi pembanding. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau mungkin kita mendengar suatu ajaran, kita masih bingung, kita mencoba mencocokkan dengan Alkitab, masih ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara bisa menanyakan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Bapak Ibu Saudara, apakah ajaran ini benar atau tidak? Kalau Bapak Ibu ragu-ragu. Jadi kita harus mewaspadai mereka, para pengajar palsu, para pengacau itu. Kita harus menghindari mereka. Kita harus berpegang teguh kepada Injil Kristus Yesus. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu isi Alkitab ini. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai umat-umat Tuhan untuk kami selalu mewaspadai para pengacau, mewaspadai para guru-guru palsu, para pengajar-pengajar palsu. Sekalipun apa yang mereka sampaikan menarik hati, menyenangkan pendengaran kami Tuhan. Tetapi kami harus mewaspadai karena kami adalah umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh terus berpegang teguh kepada Injil Kristus Yesus. Tuhan tolonglah agar persekutuan kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik untuk Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.